Shalom, sejenak bersama Alkitab. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 17 ini adalah satu pernyataan daripada Rasul Paulus. Kalau kita melihat ayat ini, Paulus bukan sekedar melihat sisi positif tentang penderitaan, tetapi dia melihat dalam perspektif kekekalan. Dia katakan bahwa meski tubuhnya menjadi lemah, di ayat 16 disebutkan bahwa meskipun tubuhnya menjadi lemah karena penderitaan yang dialami, tetapi kehidupan rohaninya diperbarui dan diperkuat oleh kuasa Allah. Apa artinya ini? Bahwa penderitaan yang dialaminya adalah sesuatu sisi positif di mana karya Tuhan akan bekerja di dalam kelemahannya. Yang kedua, kita akan melihat bahwa Paulus mempunyai perspektif tentang kekekalan. Itulah sebabnya dia berkata, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Karena penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kemuliaan kekal ini adalah keselamatan kekal yang akan menjadi bagian daripada orang-orang yang mengikuti Tuhannya. Dalam hal ini adalah Tuhan Yesus Kristus yang diikuti oleh Rasul Paulus. Ellen G. White dalam komentarnya dalam Thought from the Mount of Blessing, halaman 50 dan 51, atau biasa kita sebut sebagai komentar tentang khotbah di bukit dari Ellen G. White. Dia menyebutkan bahwa mereka yang mengikuti Kristus melalui pertentangan-pertentangan yang menyakitkan, mereka menjalani penyangkalan diri dan mengalami kekecewaan yang pahit. Tetapi pengalaman mereka yang menyakitkan itu mengajarkan kepada mereka tentang kesalahan dan kesusahan dari dosa. Dan mereka melihatnya dengan kebencian terhadap dosa tersebut. Dan dia berkata, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus berarti dipersiapkan akan mengambil bagian dalam kemuliaannya. Jadi ketika kita mengalami apa yang disebut dengan kesukaran, penderitaan, pikirkan dalam perspektif kekekalan bahwa penderitaan yang kita alami mempersiapkan kita untuk mengambil bagian dalam kemuliaannya. Sehingga kesukaran, penderitaan mengajar kita untuk mempunyai perspektif kekekalan, dan kemuliaannya akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan juga tidak perlu kita khawatir tentang apa yang kita harus hadapi. Mengapa? Karena Kristus di dalam kita akan berkarya, menguatkan kita, menghiburkan kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga kita benar-benar akan kuat menghadapi yang disebut dengan kesukaran dan penderitaan. Namun satu hal penting, biarlah penderitaan dan kesukaran kita respon dengan positif dan dengan perspektif kekekalan, seperti Rasul Paulus telah melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Haleluya.